Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Pada kesempatan kali ini saya terusik untuk membahas tentang Prabowo, di mana kali ini saya berminat sekali untuk membahas tentang uh, Prabowo, yaitu adanya baliho yang muncul, yang dipasang di Jakarta sana dengan tagar menang bersama untuk Indonesia Raya. Dan di dalam baliho tersebut ada dua foto, dua sosok, yaitu antara Prabowo dan Jokowi. Bagaimana uh, selanjutnya? Mari kita bahas bersama. Jadi kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 atau 2014, Prabowo adalah musuh politik Jokowi, dalam arti lawan politik Jokowi, bukan musuh ya, saya katakan bukan musuh, tapi lawan politik Jokowi. Di mana dalam dua periode itu, Jokowi langsung head to head dengan Prabowo, nah, seperti itu. Dan dua kali head to head itu Prabowo kalah. Nah, tapi ketika eh, tahun 2019 itu kalah, nah, di saat itu Prabowo setelah itu dalam jangka waktu beberapa bulan itu ditawari Jokowi untuk menjadi salah satu menteri di uh, kementeriannya Jokowi, yaitu Menteri Pertahanan. Dan negosiasi pun deal ya dengan statement Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas. Nah, dengan statement bahwa Prabowo itu adalah orang yang paling berkorban untuk Indonesia ini. Jadi uh, kenapa bisa uh, adanya statement-statement tersebut? Karena Prabowo itu adalah lawan politik Jokowi, di mana dia kemudian mau bergabung dengan Jokowi menjadi istilahnya pembantunya Jokowi, dan situlah statement bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling uh, semacam berkorban, atau orang yang paling ingin menyatukan Indonesia Raya ini, itu disematkan kepada beliau, kepada Jokowi, kepada siapa, Prabowo. Dan dengan bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi, sebenarnya di sini ada dua sisi, yaitu saya percaya di satu sisi itu Prabowo memang ingin semacam memerintah, semacam ikut dalam pemerintahan ini, kemudian cawe-cawe dalam pemerintahan ini untuk membawa Indonesia maju. Jadi seperti itu dengan dia menjadi Menteri Pertahanan. Tapi di samping itu juga dari segi politik ini Prabowo juga saya pikir akan memanfaatkan momen-momen ini, dengan apalagi Jokowi di akhir-akhir pemerintahan ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu sangat tinggi sekali, jadi 80%. Makanya dengan awal Prabowo bergabung, kemudian strategi itu mulai dimainkan dengan semacam statement Jokowi itu dengan Prabowo itu sangat dekat sekali. Jadi sangat dekat sekali, dan dengan statement juga bahwa Prabowo adalah orang yang akan meneruskan legasi-legasi Jokowi di kemudian hari. Bukan Anies, kalau Ganjar itu sudah pasti ya, karena salah menjadi karena Ganjar adalah satu partai dengan Jokowi. Tapi Prabowo ini di luar partai, dan dia berani menyimpulkan atau berani pasang badan bahwa dia akan meneruskan legasi-legasi atau semacam pembangunan-pembangunan atau program-program yang sudah dicanangkan Jokowi. Dan ini akhir-akhir ini ya itu muncul baliho ya, di Jakarta ya. Balihonya dengan judul seperti ini ya. Jadi menang bersama untuk Indonesia Raya. Jadi seperti itu ya. Sebuah baliho besar dengan foto Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo terpampang di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho bertuliskan menang bersama untuk Indonesia Raya itu menuai perhatian warga. Jadi adanya baliho ini sebenarnya kalau diambil dari segi pemerintahan itu Prabowo dan Jokowi
itu menampilkan suatu kemesraan, walaupun beda partai politik, tapi dalam pemerintahan ini menampilkan satu kemesraan di antara satu pemerintahan. Jadi di antara presiden dengan kementeriannya ini itu menampilkan suatu hal yang mesra sekali ya. Jadi walaupun beda partai politik, tetapi mereka dengan tagline menang bersama. Jadi menang bersama ini antara Jokowi dengan Prabowo ini untuk Indonesia Raya. Jadi seperti itu. Tapi ini juga bisa ditafsirkan dengan bahwa ini adalah salah satu bentuk kampanye Prabowo. Kalau bisa dikatakan adalah kampanye terselubung Prabowo dengan membawa nama Jokowi. Ya, karena akhir-akhir ini juga dikaitkan bahwa Jokowi ini dan keluarga itu mendukung Prabowo di kemudian hari. Tapi saya rasa kemungkinan kecil ya, walaupun sesuai dengan apa yang sudah saya bahas kemarin, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi kemungkinan kecil kalau Jokowi itu sampai mendukung, apalagi secara terang-terangan mendukung Prabowo. Walaupun dalam hati mungkin bisa juga ya istilahnya mendukung Prabowo, tapi saya rasa secara politik itu tidak mungkin karena Jokowi adalah kader partai politik dari PDIP dan kemungkinan besar dia juga akan memilih PDIP. Tapi isu-isu ini sangat santer sekali. Mulai kemarin ada pertemuan antara Gibran dengan Prabowo, kemudian semacam ada isu-isu juga bahwa Gibran itu akan jadikan cawapres Prabowo dan lain-lain, itu yang menguatkan bahwa sebenarnya strategi Prabowo ya itu berjalan mulus ketika di awal dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi, dan dalam pemerintahan tersebut juga berjalan dengan lancar. Walaupun saya tidak tahu ya program Menteri Pertahanan itu yang terwujud apa dan bagaimana juga tidak tahu, karena tidak bisa diketahui oleh masyarakat program yang ada seperti itu. Tapi adanya kemesraan seperti ini mewujudkan bahwa dalam pemerintahan ini itu ada kemesraan semacam satu sama lain itu saling percaya seperti itu. Dan ini dimanfaatkan sekali, memang dimanfaatkan sekali oleh tim Prabowo ya, walaupun mereka mengatakan bahwa ini bukan dari mereka, tapi saya yakin ya ini adalah salah satu bentuk kampanye atau strategi untuk memanfaatkan nama Jokowi untuk menggait semacam relawan-relawan Jokowi pasti, atau menggait para pemilih Jokowi yang fanatik seperti itu, atau orang-orang yang sampai sekarang memang sangat memilih Jokowi untuk menjadi presiden. Dan karena sampai sekarang pun secara elektabilitas juga masih sangat tinggi, ataupun secara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi itu sangat tinggi, itu dimanfaatkan sekali. Ya, apakah ini boleh atau tidak? Saya rasa ya sah-sah saja. Saya pikir ini salah satu bentuk dari strategi untuk pemenangan, karena mungkin Prabowo merasa bahwa dengan beberapa kali kalah, tidak hanya satu kali dua kali ya, karena Prabowo itu sebelumnya juga pernah ikut dalam kontestasi Pilpres, walaupun sebelumnya itu berpasangan dengan Megawati dan dia menjadi wakil presiden, tapi itu juga kalah. Kemudian tahun 2014 kalah, 2019 kalah. Dan apakah ini tahun 2024 nanti adalah dari segi usia sudah tua ya Prabowo, apakah dengan berakhirnya ini adalah kesempatan Prabowo untuk memimpin? Tapi saya pikir kalaupun Prabowo memimpin Indonesia ini juga saya pikir positif-positif saja sih. Tidak ada hal yang negatif. Saya pikir Prabowo juga akan bekerja, apalagi dia sudah berjanji. Saya pikir poin yang satunya ini, kalau saya cuman poin ini, yaitu melanjutkan atau meneruskan legasi-legasi atau program-program Jokowi yang sudah ada. Karena tanpa ada kelanjutan, apalagi dimulai dari nol, itu nanti malah akan semakin jauh negara ini untuk menjadi negara maju. Karena momen ini itu ada, dan ketika momen ini tidak digubris atau semacam momen ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan hilang momennya. Itu dari saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.